Islam pasal 77 ayat 3 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agama. Nah, jadi KHI pasal 77 ayat 3 ini juga menegaskan bahwa orang tua, tentu sesuai dengan kajian atau makalah yang saya sampaikan, dalam hal ini ada ayah, memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan terhadap anak-anak. Nah, namun dalam realitasnya ditemukan beberapa fakta dan data bahwa seolah-olah tanggung jawab ayah hanyalah memberikan nafkah saja. Dan adapun urusan pendidikan dan lain sebagainya itu diserahkan sepenuhnya kepada ibu atau seolah menjadi tanggung jawab ibu. Tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar bahwa justru yang memiliki tanggung jawab besar melakukan itu adalah ayah dalam hal ini sebagai kepala keluarga. Nah, kemudian pembahasan ada sebuah tesis yang menarik yang dibuat oleh Sarah binti Khalil. Judulnya adalah Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatihi Tarbawiyah. Yaitu dialog antara seorang ayah dengan anak di dalam Al-Qur'an dan implementasinya dalam pendidikan. Dalam tesis ini digambarkan bahwa di dalam Al-Qur'an ditemukan sekitar 17 dialog antara anak dan orang tua. Yang ini tersebar di dalam 9 surat. Nah, ke-17 dialog tersebut rinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, dialog tersebut terjadi antara ayah dengan anaknya sebanyak 14 kali. Yang kedua, dialog antara ibu dengan anaknya sebanyak 2 kali. Dan yang ketiga, dialog antara kedua orang tua tanpa nama dengan anaknya sebanyak 1 kali. Tesis ini menggambarkan bahwa ternyata hubungan atau komunikasi dan dialog yang terjadi, yang digambarkan di dalam Al-Quran, justru yang lebih banyak itu adalah dialog antara ayah dengan anak. Bahkan dialog antara anak dengan ibu hanya 2 kali. Itu artinya bahwa intensitas komunikasi ayah dengan anak itu harus lebih banyak dalam proses pendidikan, ya. Dalam proses membangun kedekatan emosional sampai kepada proses pembangunan pendidikan dan penanaman nilai-nilai akhlak. Tentu justru ayah dalam hal ini harus memiliki intensitas yang lebih. Yang itu berarti pula bahwa tanggung jawab seorang ayah dalam rangka melakukan proses pendidikan terhadap anaknya ini lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi sebaliknya. Justru seringkali ayah karena kesibukannya, karena pekerjaannya dan lain sebagainya, justru menjadi istilahnya menjadi ayah yang bisu, ayah yang kurang berkomunikasi dengan anak, ayah yang bisanya ketika datang ke rumah marah-marah karena capeknya, gitu. Ayah yang justru tidak membangun kedekatan emosional dengan anaknya. Kemudian berikutnya, urgensi peran ayah dalam perkembangan anak. Dalam kitab Tuhfatul Maudud, sebagaimana yang dikutip oleh Budia Sari, Ibnu Qayyim menjelaskan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa penyebab utama rusaknya generasi adalah karena ayah. Jadi dalam hal ini kita para ayah tertuduh lah, katakanlah begitu ya, bahwa penyebab utama rusaknya generasi ini adalah karena ayah. Ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Tapi ternyata ini diperkuat juga dengan beberapa penelitian yang dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tony Ward dari University of Melbourne, Australia. Dalam penelitiannya, para periset mewawancarai 55 laki-laki yang dipenjara karena penganiayaan terhadap anak-anak.
dan 30 laki-laki yang dipenjara karena terlibat kasus pemerkosaan. Jadi kasusnya 2 kasus itu. Nah, para pelaku tersebut rata-rata menggambarkan ketika mereka ditanya tentang ayahnya, mereka menggambarkan ayahnya bersikap menolak dan kurang konsisten dibandingkan dengan ibu mereka. Artinya tidak ada kedekatan antara secara psikologis antara dia dengan ayahnya. Kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh Melanie Mellers, asisten profesor dari California State University di Fullerton. Dalam studinya, Mellers meneliti 912 pria dewasa dan wanita melalui telepon tentang tingkat stres mereka selama 8 hari. Nah, penelitian ini disajikan pada konvensi tahunan American Psychological Association di San Diego. Intinya mereka melakukan penelitian, yaitu pria yang cenderung bereaksi negatif terhadap stres setiap hari, ya, melaporkan bahwa sebagai anak-anak mereka sangat sedikit kehangatan dari ayah mereka, ya, sedikit dukungan dan kasih sayang ayah. Kemudian juga ayah tidak hadir secara fisik bagi mereka dan tidak membuat mereka merasa percaya diri. Jadi ini persoalan psikologis, sehingga kewajiban seorang ayah yang semestinya tertunai dengan baik akhirnya tidak terlaksana. Kemudian selanjutnya Allen dan Daly merangkum beberapa hasil penelitian tentang dampak keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Saya persingkat. Pertama, pengaruhnya pada perkembangan kognitif. Jadi ini memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan secara kognitif, secara intelektual. Tapi kemudian yang kedua memiliki pengaruh yang positif juga terhadap perkembangan emosional anak, tidak cenderung gampang marah, gitu ya, gampang mampu mengendalikan emosi mereka. Kemudian juga memiliki pengaruh pada perkembangan sosial, itu menjadi anak-anak yang tidak bukan asosial, bukan anti terhadap sosial, tapi mereka bergaul. Kemudian juga memiliki pengaruh yang cukup pada penurunan perkembangan anak yang negatif. Jadi ketika ayah terlibat dalam proses pengasuhan dan pendidikan terhadap anak. Untuk lebih memperkuat tentang bagaimana sesungguhnya dalam hukum keluarga Islam, ya, bahwa peran ayah atau kewajiban ayah dalam keluarga, dalam pendidikan anak ini, saya tampilkan beberapa tokoh dalam Al-Quran. Profil tokoh seorang ayah dalam Al-Quran. Ada beberapa tokoh, sebenarnya cuma saya tampilkan 2 saja, dari mulai ada Ibrahim, ya. Kemudian ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Yakub, dan lain sebagainya. Yang pertama Nabi Ibrahim, di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 102, Allah menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang ayah yang luar biasa, yaitu ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama menantikan kehadiran sang bayi yang dinanti-nanti, gitu ya. Nah, setelah lahir kemudian tumbuh menjadi seorang remaja, kemudian justru Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah itu kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim meminta pandangan dan pendapat. Madza tara? Apa pendapatmu, hai anak? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Jadi terjadi dialog antara seorang ayah dengan seorang anak. Ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari ayat tersebut. Pertama, Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang penuh kasih sayang kepada anaknya. Jadi Nabi Ibrahim memanggil, dalam ayat itu menggunakan kalimat ya bunayya. Bunayya itu adalah panggilan kasih sayang, kedekatan. Walaupun bisa jadi secara jarak fisik, ya, ada jarak yang jauh. Tapi secara psikologis, panggilan bunayya itu menggambarkan bahwa antara ayah dengan
anak itu memiliki kedekatan. Kita tahu Nabi Ibrahim itu ditugaskan oleh Allah untuk pergi ke Palestina ya, setelah menyimpan Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar di Makkah Al-Mukarramah ditinggalkan, artinya ada jarak yang jauh ya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi ternyata digambarkan dalam ayat itu tetap kedekatannya terbangun. Salah satu penjelasannya dalam sebuah keterangan dijelaskan karena selain Nabi Ibrahim selalu juga mengunjungi anaknya, peran ibu juga penting, cukup penting di sini karena ibunya atau istrinya Siti Hajar senantiasa menyampaikan tentang ayahnya. Ayahnya bukan meninggalkan mereka, ayahnya pergi dalam rangka ketaatan terhadap Allah, menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi berdakwah. Kemudian yang kedua, Ibrahim adalah seorang ayah yang demokratis. Maksudnya ya, musyawarah gitu ya, tidak otoriter. Ketika beliau mendapatkan perintah, kemudian langsung meminta untuk dilaksanakan. Tapi disampaikan dulu kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk dimintai pendapatnya. Sehingga Nabi Ismail melaksanakan perintah juga. Yang ketiga adalah Ibrahim adalah seorang ayah yang bersedia meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Dia tidak melaksanakan mimpinya dengan paksa hingga cepat. Nah, ini penting juga. Jadi komunikasi dengan anak itu luar biasa, sangat penting. Karena tanpa ada komunikasi yang baik, maka tidak akan terjalin sebuah kedekatan yang baik. Sebagaimana yang saya gambarkan tadi dalam tesis yang dibuat oleh Sarah tadi, justru komunikasi antara ayah dengan anak itu cukup intensif dibandingkan dengan komunikasi antara ibu dengan anak. Yang berikutnya, Ibrahim adalah seorang ayah yang menikmati masa-masa bersama. Dalam ayat yang disyaratkan, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, dalam hal ini menurut Hamka keadaan ini ditonjolkan dalam hal ini untuk menunjukkan betapa tertumpahnya kasih sayang Ibrahim kepada anaknya itu. Merasa bangga dan menikmati jika dapat berjalan dan menghabiskan waktu bersama-sama dengan anak. Kemudian juga menurut Said Qutb, kalimat itu berarti Ibrahim merasakan kenikmatan terhadap anaknya, menyertai perjalanannya dan menemaninya dalam kehidupan. Dan terakhir, Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang mengajarkan dan memberi keteladanan kepada anaknya. Nah, seringkali persoalan di tengah-tengah keluarga ini, secara psikologis juga, diantaranya adalah karena memang tidak ada keteladanan dari ayah. Ayahnya memerintahkan anaknya untuk melakukan A, sementara dia pun justru tidak melakukan A. Yang kedua, tokoh yang kedua yaitu Syekh Madian dalam surah Al-Qasas ayat 26 sampai 27. Nah, Syekh Madian ini menurut para mufasir adalah Nabi Syuaib. Pada saat itu peristiwanya Nabi Musa alaihissalam kabur dari Mesir karena keturunan Kipti ya. Kemudian karena takut dari Fir'aun, kemudian melarikan diri, kabur. Dan dalam perjalanannya, mereka melihat ada dua orang wanita yang sedang mengantri untuk mengambil air minum, untuk diminumkan ke hewan gembalaannya. Tapi karena yang lain adalah laki-laki semua, sehingga dua wanita ini diam, tidak bisa berbuat apa-apa, gitu, menjaga hijab. Gitu. Akhirnya Nabi Musa yang mengambilkan air itu, kemudian singkat ceritanya hal itu diceritakan kepada Syekh Madian ini atau Nabi Syuaib ini, kemudian diundanglah Nabi Musa alaihissalam oleh Nabi Syuaib sebagai ucapan terima kasih. Singkat ceritanya dalam ayat ini digambarkan, para mufasir menggambarkan bahwa Nabi Syuaib adalah seorang ayah yang mengerti perasaan anaknya. Jadi dia membuka komunikasi, membuka dialog dengan anak. Di mana tidak mungkin seorang anak berani menyampaikan apa yang terjadi dalam dirinya kalau tidak ada kedekatan. Jadi dalam sebuah penelitian juga disampaikan bahwa persoalan serius hari ini komunikasi antara seorang orang tua dalam ini ayah, juga ibu dengan anak, karena kurang adanya kedekatan, sehingga ketika ada masalah-masalah itu si anak tidak menyampaikan kepada orang tuanya,
dia malah mencari alternatif lain, pelarian lain, sehingga masalahnya tidak diselesaikan dengan orang tua. Bahkan ketika orang tuanya menanyakan tentang suatu masalah, anaknya cenderung mengatakan bahwa ini adalah masalah privasi saya, ayah ibu tidak perlu ikut campur. Ini adalah sebuah masalah serius. Kemudian baik, Nenek, ada waktunya. maaf ya. Terima kasih ini waktunya Baik. dan ini pokoknya saja. Ya, nanti kita makan ya. Kesimpulannya bagaimana baik, tuh? Ya, kesimpulannya pertama bahwa pendidikan terhadap anak itu adalah merupakan kewajiban seorang ayah, bahwa seorang ayah bukan hanya memiliki kewajiban memberikan nafkah, tapi juga memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan terhadap anak. Yang ini digambarkan dalam beberapa hadis, Al-Quran dan hadis, yang realitasnya adalah seringkali itu tidak tertunaikan karena kesibukan dan lain sebagainya. Sementara itu dulu dari saya, Prof. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Nanti kita bahas lagi dan komentari bisa. Berikutnya siapa? Kalau ini diharapkan ada 4 pemekal hari ini, bisa enggak? Berikutnya dulu pokok-pokoknya dan kita kembangkan. Tadi mengenai pendidikan anak ya, psikologi pendidikan dan dikaitkan dengan psikologi hukum keluarga. Silakan, siapa sekarang? Masih ada makalahnya? Ya. Kedengaran enggak suara saya? Halo? Dengar. Ya. Ya, terdengar, Prof. Terdengar. Ya. Sekarang siapa? Ya, ini sudah bagus dan sudah. Jadi dipadatkan, maaf. Jadi nanti di pengembangannya ya, hasil penelitian. Silakan berikutnya. Suara saya kedengaran enggak ya? Halo. Halo. Yuk silakan kawan-kawan. Ya. Pak Nafi ya, Prof. Ya, silakan. Oh, Pak Nur Muzaki. Pak Nafi. Nafi Muzaki. Silahkan Pak Nafi. Pak Syabudin. Sekarang siapa? Pak Nafi, Pak Prof. Sekarang Pak Nafi itu Pak Prof. Ya, Pak Nafi, silakan. Pak Nur Muzaki. Mohon maaf terkendala suara, Prof. Mana Pak Nafi kok nggak muncul? Suaranya nggak mana, Bu. Ya. Sudah ada suaranya. Audionya kecil. Sudah ada kok Pak Nafi terdengar, cuman memang agak kecil, nggak apa-apa. Mic ininya headsetnya didekatkan, Pak. Headsetnya didekatkan aja ke mulut. Ya. Assalamualaikum. Pak Sihab mungkin bisa bantu dari host bisa bantu nggak? Sudah terdengar Pak, Bu. Pak Nafi sudah terdengar tadi. Silakan Pak. Ya. Yang kami hormati Profesor Dr. Rahmat Sabti, teman-teman semua yang kuasa hukum dan kemanfaatan. Suaranya kecil, kurang terdengar. Ya. Dan tidak para tergugat tidak memberikan apapun kepada penggugat. Kemudian setelah saya jelaskan dan lain sebagainya, kemudian para tergugat memberikan kompensasi hanya sekitar 1 juta kepada penggugat dengan alasan bahwa terkait anak angkat, karena angkat tidak ada hubungan waris sama orang tua angkat, dan kemudian tidak ada hukum yang mengatur pemberian harta kepada anak angkat. Dan kemudian latar belakang yang lain adalah bahwa mereka beranggapan anak angkat telah banyak menghabiskan harta peninggalan dari si mayit. Itu latar belakang kami kemudian mengambil judul seperti itu. Dasar hukumnya langsung ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
ada PP, undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Kesehatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perangkat Anak, dan kompilasi hukum Islam. Pembahasannya tentang perangkat anak sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mengenai pengaturan anak itu diatur dalam pasal 39. Jadi pengaturan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan keadaan kebiasaan setempat serta ketentuan perundang-undangan berlaku. Pengangkat anak sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut memutus hubungan darah antara anak yang diangkat. Ya, minta kaos mi bahasa baca dulu mi. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Kemudian perubahan yang dari Undang-Undang Nomor 35, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Calon orang tua angkat harus agama dan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Lanjut, pengangkat anak oleh warga asing hanya dapat dikabulkan sebagai upaya terakhir. Kemudian dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Terkait upaya negara menjamin masa depan anak angkat, terutama yang beragama Islam, pemerintah melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, telah mengatur antara anak angkat, anak yang diangkat dan orang tua angkat atau sebaliknya, diatur pada ketentuan pasal 209 ayat 1 dan ayat 2. Dalam ayat 1 pasal 209 disebutkan harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah, tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta wasiat anak angkat, dari harta anak angkatnya. Dan ayat 2 berbunyi, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan tentang berian harta peninggalan antara anak angkat ke orang tua angkat atau dari orang tua angkat ke anak angkat menimbulkan persoalan baru dan multitafsir karena ketentuan tersebut tidak menyebut batas minimal, tapi hanya menyebut batas maksimal atau ditentukan sebanyak-banyaknya adalah sepertiga harta. Maka dengan pendekatan psikologi dan sosiologi, penulis berharap kepada para hakim yang mengadili perkara atau kemudian ada perkara yang masuk ke pengadilan untuk dapat menerobos ketentuan sebanyak-banyaknya itu dengan memberikan kontrisi putusan dengan setidak-tidaknya sepertiga dari harta. Hal ini menurut penulis lebih manusiawi dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat karena secara psikologi anak sekalipun anak angkat secara emosional pasti lebih dekat dengan orang tua angkat atau dibanding saudara-saudara yang lain. Penulis mendasarkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada prinsipnya kepentingan anak harus didahulukan daripada kepentingan yang lain. Penutup. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan anak yang notabene anak adalah penerus bangsa telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Anak, kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu isinya mengatur tentang pengangkatan anak. Selanjutnya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kehadiran peraturan perundang-undang tersebut telah memberikan kepastian hukum dan arah baru sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
sehingga diharapkan dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Terkait wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat yang dibatasi sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan, penulis masih menyisakan tanda tanya karena dalam case ditemui penulis sangat tidak manusiawi memberikan sesuatu saya ulang lagi, berikan sesuatu kepada orang yang selama ini ikut menemani baik dalam suka maupun duka dengan sesuatu yang kurang berharga. Mestinya menurut hemat penulis, wasiat wajibah dibatasi minimal saja sebagaimana dalam pengaturan tentang hak kewarisan perempuan ketika bersama dengan laki-laki. Jadi kata sebaik-baiknya sepertiga dari harta peninggalan bisa dikonstruksi menjadi setidaknya tidak kurang dari atau paling sedikit sepertiga dari harta anak angkat atau orang tua angkat. Dengan model pembacaan seperti itu minimal akan memberikan rasa aman untuk anak angkat maupun orang tua angkat, sehingga ini akan selaras dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai usul atau sebagai sumbangsih kami untuk kedepannya. Mohon kalau masukan dari semuanya dari profesor terkait makalah yang saya sajikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafi. Terima kasih. Nanti komentar itu bagaimana hubungan dengan psikologi hukumnya. Selanjutnya lah, masih ada yang akan menyampaikan itu. Terima kasih Pak Nafi. Masih ada yang siap memberikan pokok-pokok pikiran yang benar tugas makalah itu. Ya, boleh saya Prof. Namun kita belum diiniin PowerPoint-nya, nggak apa-apa Prof ya? Disampaikan pokok-pokoknya saja. Ya, nggak apa-apa. Nah, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak siapa ya, Di? Sihabudin, Pak Prof. Oh, Pak Sihabudin ya, Pak Sihabudin ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syukuran alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terima kasih kepada Prof atas kesempatannya, begitupun dengan teman-teman yang lain. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait mediasi dalam perspektif psikologi pada kesempatan hari ini. Nah, mungkin terkait saat ini khususnya dalam kajian tingkat perceraian yang sangat tinggi ya di Indonesia, dan memang di pengadilan agama juga gitu. Terus mungkin ketika saya mendapatkan salah satu informasi ataupun data yang ada di pengadilan Ciamis bulan yang kemarin dari Pak Anang cukup tinggi, media hanya sekitar dari 20 yang dimediasi ataupun hanya 1 orang yang berhasil untuk dimediasi. Nah, ini menjadi sebuah perhatian bagaimana peran daripada psikologi dalam hal untuk penanganan mediasi di Indonesia. Nah, pengertian dari mediasi sendiri merupakan kegiatan menjembatani dua pihak yang bersengketa untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Lalu pada proses mediasi terdapat mediator yang bersifat netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Jadi mediator ini diharapkan untuk bisa saling memberikan sebuah solusi ataupun win-win solution yang mana bisa memahamkan antara keduanya yang bersengketa. Nah, lalu dalam aturan di Indonesia sendiri terkait khususnya di pengadilan agama, aturan mediasi diatur dalam aturan yang awalnya semula mengacu pada ketentuan yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung ataupun SEMA nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama tentang mediasi, lalu juga dilanjut dengan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003. Namun peraturan itu terus berubah pada tahun 2008 pada MA kembali mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
Nah, lalu yang terbaru dari aturan mediasi sendiri, yakni Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yang menggantikan perma sebelumnya. Nah, peraturan-peraturan perubahan-perubahan ini merupakan sebuah hasil daripada pengalaman-pengalaman agar bagaimana mediasi ini bisa menjadi sebuah solusi untuk salah satunya mengurangi banyaknya perkara yang masuk. Nah, jadi salah satu di antara manfaat mediasi juga yang diharapkan khususnya yang pertama, dengan mediasi biaya lebih ringan, dalam proses mediasi pun lebih murah. Lalu yang kedua tentang efisiensi. Jadi proses mediasi dapat menyelesaikan suatu penyelesaian atau sengketa hanya dalam beberapa sesi ataupun tahapan. Lalu diharapkan mediasi juga ini bisa lebih efektif. Jadi mediasi dapat menyelesaikan suatu penyelesaian atau sengketa yang lebih banyak. Gitu. Dan selanjutnya mediasi pun menjadi sebuah ajang pemberdayaan antara pemberdayaan kesepakatan dihasilkan dalam mediasi bersentuhan langsung dengan kepentingan para pihak. Jadi agar lebih memberdayakan daripada pengadilan sendiri seperti itu. Nah, adapun prinsip-prinsip mediasi yang kita ketahui disebutkan bahwa diantaranya prinsip kerahasiaan. Jadi dengan kerahasiaan di sini maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan para pihak yang bersengketa tidak boleh dipublikasikan kepada publik ataupun pers oleh masing-masing pihak. Lalu yang kedua, mediasi pun ini berprinsip sukarela ya. Jadi para pihak datang menghadap ke mediator untuk melakukan mediasi didasari atas keinginan dan kehendak mereka sendiri secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Lalu yang selanjutnya prinsip mediasi, yakni salah satu diantaranya pemberdayaan yang didasarkan pada asumsi bahwa para pihak yang datang ke meja perundingan pada dasarnya memiliki kemampuan untuk merunding masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Lalu kemudian kesepakatannya pun sama-sama diakui, dihargai, dalam penyelesaian harus muncul dari keinginan dari para pihak sendiri. Lalu prinsip mediasi yang mungkin bisa disampaikan juga, saya kutip dari muncul pada pandangan Ruth Carlton. Jadi prinsip mediasi ini harus netral. Pada proses mediasi, mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja. Bentuk dan isi kesepakatan yang akan diambil para pihak sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak. Jadi mediator hanya berwenang mengontrol jalannya mediasi. Dan prinsip yang terakhir adalah fokus kepada prinsip kepada solusi. Jadi menyelesaikan mediasi itu bertujuan untuk solusi yang bisa didapatkan daripada permasalahan yang ada. Nah, lalu selanjutnya pendekatan ataupun implementasi pendekatan psikologi dalam mediasi. Jadi mediasi merupakan sebuah hal yang urgent ataupun krusial dalam pengadilan. Jadi mediator perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai psikologi karena hal tersebut merupakan modal dasar dalam memahami karakter kejiwaan para pihak sehingga dapat menempatkan dirinya sebagai penengah yang mengerti benar kebutuhan para pihak. Nah, lalu mediator pun dituntut tidak hanya mengetahui masalah yang dihadapi saja, tetapi juga menerjemahkan kebutuhan para pihak sehingga dapat merumuskan alternatif-alternatif yang terbaik yang dapat dicapai oleh para pihak sendiri. Nah, lalu peran mediator dapat dikatakan sebagai hal yang urgent dalam proses mediasi. Jadi mediator berhubungan dengan semua aspek yang terkait di dalamnya serta mengelola semua potensi yang ada untuk mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak. Yang mana ketika ada kedua belah pihak khususnya dalam perceraian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pokok masalah yang terjadi seperti itu. Nah, lalu dalam prinsip psikologi tentang mediasi sendiri, bagaimana mengetahui interpersonal ataupun hal yang dirasakan oleh kedua ataupun kepada kedua yang sedang bersengketa, khususnya kalau misalkan dalam perceraian antara suami istri, sehingga simbol-simbol komunikasi pun harus dibangun dan seorang mediator pun harus mampu berkomunikasi dan melibatkan seperti mimik wajah, gerakan tubuh, intonasi suara tatkala ketika memediasi seseorang tersebut.
Nah, adapun menurut Jalaluddin Rahmat, jadi ada beberapa hal yang sangat berpengaruh untuk tumbuhnya interpersonal ataupun komunikasi kepada dua orang tersebut yang sedang bersengketa. Jadi hal-hal yang bisa diperhatikan khususnya oleh mediator antara lain adalah yang pertama itu adalah faktor kepercayaan. Jadi seorang mediator harus menumbuhkan bahwa seorang yang dimediasi ini mereka percaya kepada mediator tersebut yang mengkomunikasikan antara keduanya. Jadi sejak tahapan awal dimulainya suatu komunikasi, sikap percaya menentukan efektivitas komunikasi. Jadi sehingga mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh risiko. Jadi kepercayaan ini sebagai trust untuk bisa didengar oleh para pihak nantinya. Lalu yang kedua, seorang mediator pun untuk bisa mengetahui atau pendekatan secara personal harus berempati, khususnya berempati kepada para pihak. Jadi empati merupakan kemampuan memahami situasi emosional seorang lain. Kemampuan ini artinya penting dalam suatu membangun komunikasi dengan berempati, membayangkan dan berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh kedua belah pihak seperti itu, sehingga nanti mampu merumuskan solusi ataupun win-win solution yang harus dilakukan seperti itu. Lalu yang ketiga, agar mengkomunikasikannya pun dengan baik, jadi tentang kejujuran. Jadi yang ketiga ini bagaimana seorang mediator pun harus meyakinkan untuk kedua belah pihak untuk sama-sama jujur untuk mengungkapkan daripada permasalahan yang sedang dirasakan, sehingga nanti timbulnya keterbukaan. Ketika semuanya sudah terbuka, nanti seorang mediator pun berpikir bagaimana untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lalu selanjutnya sikap terbuka ini pun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap menumbuhkan komunikasi antar kedua belah pihak dengan efektif. Jadi menilai perasaan secara objektif dengan menggunakan data dan kejadian logika, lalu berorientasi pada isi atau substansi masalah dan mencari informasi berbagai sumber, dan untuk bisa lebih meyakinkan para mediator kedua orang yang sedang bersengketa ini untuk menyampaikan hal-hal permasalahannya sehingga nanti bisa dilakukan sebuah hal solusi nantinya. Nah, lalu selanjutnya pendekatan psikologi juga dalam pelaksanaan mediasi bertujuan untuk membangun kembali pola komunikasi yang efektif dan konstruktif di antara pihak yang berperkara. Sebagaimana diketahui, para pihak yang bersengketa di pengadilan cenderung mengedepankan perasaan emosi dalam berpikir sehingga menghambat yang bersangkutan untuk berpikir secara lebih rasional. Jadi lebih memahamkan lagi agar flashback kembali untuk bagaimana bisa diambil sebuah solusi. Nah, langsung mungkin saya persingkat saja. Kesimpulannya, proses mediasi di pengadilan pada dasarnya merupakan proses yang komprehensif dan penting. Tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga aspek lain, khususnya aspek psikologi komunikasi. Jadi rendahnya tingkat atau rasio keberhasilan mediasi selama ini salah satunya disebabkan oleh sikap sebagian mediator yang mengabaikan aspek psikologi dalam proses mediasi. Padahal selain aspek hukum, aspek psikologi inilah yang sangat mendasar karena merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan permasalahan sekaligus sebagai titik tolak dalam upaya mendamaikan serta menemukan solusi terbaik atas persoalan yang mereka hadapi. Mungkin itu dulu, Prof. Sebagai gambarannya. Terima kasih Pak Syahbudin. Ya, ada sudah 3 tadi pasangan peran ayah atau tadi pendidikan terhadap kewajiban ayah terhadap anak di tinjau secara psikologis, kemudian masalah pengangkatan anak atau lembaga pengangkatan, tadi temukan mediasi, intinya gitu ya yang tiga. Berikutnya kalau ada seorang lagi. Ya, ada. Ada masih yang siap? Yang ketiga, yang keempat masih ada? Pak Nafi sudah tadi, Pak Syahbudin
Pak Ridho sudah Pak. Ada enggak? Enggak ada. Silakan. Pak Abid. Pak Abid minggu depan ya? Belum siap minggu depan. Minggu depan ya. Jadi baru hari ini 3. Ada yang lain? 4 masih ada? Nggak ada. Ya, harusnya Pak Deden, Prof. Cuman beliau nggak hadir ini, Prof. Minggu depan, Prof. Belum. Ya, diharapkan belum ada ya. Minggu depan ini 3 aja dulu ya. Ada? Pak Deden siap. Minggu depan, Prof. Insya Allah. Ya, minggu depan ya. Jadi pokoknya jadi perkuliahan ini diharapkan ya maaf ya dipadatkan, memang ya kurang kuat dari segi waktu, tapi kondisinya seperti dimulai dari kebutuhan secara psikologis. Mulai kecil anak itu selalu ingin bimbingan, ingin perlindungan, sehingga apabila tidak ada peran ayah itu hilang, tentu akan mari sebagai peran pengganti. Itu tadi digambarkan tadi, menarik sekali untuk kita perhatikan supaya dipahami tentang psikologi hukum itu. Secara psikologis tadi tergambar seorang anak memerlukan pengayuman, memerlukan bimbingan, memerlukan perlindungan. Itu. Jadi manusia secara psikologis itu ingin aman, ingin dapat perlindungan, itu banget. Nah, apakah hukum apa saja terutama dalam hukum keluarga sudah mengandung unsur-unsur itu? Ketentuan hukumnya itu dilihat dari psikologi itu begitu. Jadi taruhlah misalnya mengenai yang berkaitan dalam keluarga itu mulai pernikahan, memilih jodoh, ada ketentuannya. Kemudian misalnya kewajiban suami dan istri, itu ada ketentuan-ketentuan itu sudah menggambarkan sebagai hukum yang dijakan dambaan, bisa melindungi, mengayomi. Lebih-lebih dalam putusan pengadilan hakim. Ketika menerapkan keputusan secara psikologi hukum, sudah memenuhi unsur-unsur psikologinya tadi, seorang digambarkan. Anak ingin, maka perlu wajib diperhatikan dan dididik. Ingin pada secara psikologis, nah ini kebetulan Dr. Irfan ini ada halangan lagi. Itu harus digambarkan secara psikologi, ahli psikologi, bagaimana seorang anak selalu mencari yang dapat melindungi. Dia mempunyai dambaan terhadap ayah. Apabila hilang ayah, peran ayah hilang atau jadi yatim, dia ingin selalu ada peran pengganti atau pengganti perannya. Hukum harus seperti itu. Jadi dambaan dari mendapat mengayomi dari aspek tentu. Ini aspek apa yang dapat mengayomi? Secara psikologi manusia itu pertanyaannya ingin adil. Ini keadilan yang dibikin, baik keadilan secara substansial atau secara sosial. Itu banyak dibahas tentang filsafat keadilan. Pada akhirnya suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu harus mengandung unsur-unsur itu. Itu yang dimaksud psikologi menjadikan perlindungan terhadap keinginan manusia itu dapat sesuatu putusan yang menjadikan pakaian yang pas. Oleh karena itu, saya teringat hadis Nabi yang mengatakan ad-dinu an-nasihah. Inti agama itu adalah pakaian pas untuk dipakai, menjadikan tenang, meyakini. Nasihat itu adalah memang dalam bahasa Indonesia nasihat, tapi secara bahasa Arab itu di dalam Al-Quran juga nasahullah itu namanya adalah suatu aturan yang memberikan jaminan secara psikologis. Bukan hanya tadi memang kita mengarahkan bagaimana unsur psikologi dalam hukum ini.
intinya nanti di dalam ini harus di dalam makalah itu harus terlihat bergambar bahwa dari keputusan seperti ini adalah dapat mengayomi, dapat menjadi dambaan, dapat melindungi secara psikologi manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu yang kita bahas tentang pranaya itu memang dalam agama sampai dipentingkan, diwajibkan ayah memperhatikan pendidikannya. Nah, memang di situ mulai peran hukum itu secara psikologis harus memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu memberikan perlindungan dan pengayoman serta menjadikan dambaan. Nah, unsur mediasi dan sebagainya itu dulu dalam rangka mencari pengganti hukum asalnya. Harus bagaimana bisa memberikan suatu pengayoman dan perlindungan terhadap orang yang membutuhkan kepastian atau menjaga perlindungan tentang aturan yang harus dilakukan orang yang memerlukan aturan-aturan itu. Maka saya sering menyampaikan salah satu kebutuhan pokok yang diminta oleh Nabi Adam ketika turun dari surga, yang di surga itu tahu segala kebutuhan itu terpenuhi, seksualnya, makanan. Tapi yang diminta apa? Aturan hidup. Nah, aturan hidup itu yang diminta bukan minta makan, minta minum, minta lagi. Tapi diturunkanlah suatu aturan hidup. Ayat berapa itu saya lupa lagi di Al-Quran. Jadi dia menyatakan bahwa di surga itu tidak panas, tidak dingin, ya pokoknya segala enak lah. Ketika turun ke dunia, minta aturan hidup. Nah, aturan hidup itu adalah kebutuhan secara psikologis yang bisa mengayomi, melindungi, memberikan sesuatu tadi nasihat. Nah, inilah Anda nanti dalam makalah itu, dalam pendekatan psikologi, teorinya seperti itu. Jadi ketika misalnya dia betul, dia itu adalah bisa dapat secara psikologis. Tentu psikologi dalam artian psikologi hukum itu jadi digambarkan sebagai anak membutuhkan perlindungan, membutuhkan pengarahan, membutuhkan bimbingan. Ini adalah hak manusia, itulah butuh seperti itu. Pada akhirnya kuliah kita ini, psikologi hukum keluarga sangat penting dan harus didalami. Apakah hukum-hukum yang sudah baik di perundang-undangan itu sudah menjadikan hukum yang berkembang sekarang itu secara psikologi hukum sudah memenuhi atas kebutuhan manusia, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan sebagainya. Saya kira itu komentar saya, dan silakan kalau ada pertanyaan. Jadi, tapi yang tadi itu psikologi pendidikan. Jadi harus diambil psikologi hukumnya itu tergambar kebutuhan secara psikologis manusia terhadap kepastian hukum, terhadap keadilan hukum itu sendiri. Digambarkan dengan makalah yang pertama, manusia memerlukan perlindungan, memerlukan dan hukum berperan secara psikologis seperti itu. Ya, itu yang harus harus dipahami tentang psikologi hukum itu seperti itu. Lebih-lebih dikaitkan psikologi hukum keluarga. Jadi hukum keluarga secara psikologis bisa tergambar agak mudah. Kalau misalnya hukum lebih terlihat itu sebenarnya psikologi hukum itu dalam hukum pidana. Apakah putusan dengan pidana itu sudah memenuhi tadi psikologi merasa perlindungan, pengayoman, sehingga di dalam Islam itu al-uqubatu rahmatun. Sanksi itu kasih sayang. Apakah bagi yang jadi tingkat keimanan, tingkat mengayakin terhadap agama itu, bahwa ketentuan agama itu betul-betul kasih sayang, betul-betul perlindungan, betul-betul secara psikologis itu adalah terpenuhi. Nah, kita akan bawa sistem hukum atau perkembangan teori hukum di dunia ini, termasuk di Indonesia, harus mengandung unsur-unsur seperti itu. Sungguh pun para ahli yang mengembangkan tentang psikologi hukum itu ada berbeda, tapi menurut saya tadi isi tentang agama itu sudah mengandung psikologis, memenuhi kebutuhan. Dengan catatan tadi karena agama diawali iman bahwa itu adalah memberikan
suatu kepuasan di dalam ketentuan hukum. Masalah merasa tidak adil, masalah hukuman yang zina, uruan apa itu kan, itu adalah bertentangan dengan karakter manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita silahkan yang barangkali mengomentari 3 makalah hari ini tentang tadi peran ayah atau masalah psikologi pendidikan ya di dalam keluarga begitu. Silakan. Ya saya Prof. Ya. Ya Prof. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertama semoga kita semua selalu dalam keadaan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Terkait dengan 3 makalah tersebut, saya itu ada korelasi ketiga masalah tersebut karena terkait dengan anak. Tapi saya akan mengomentari terkait dengan mediasi, Prof. Tadi, seorang mediator memang harus menguasai jiwa dan menguasai semua apa namanya ya, semua pengetahuan walaupun minim, karena dalam aturan mediasi sebagaimana yang tadi disebutkan Perma nomor 1 tahun 2008 yang diganti dengan Perma nomor 1 tahun 2016, di sana sudah terpenuhi unsur-unsur aturan yang mengandung psikologi. Seorang mediator memang pasif karena harus menerima apa yang mereka kehendaki. Namun secara psikologi, walaupun aturannya demikian, seorang mediator itu harus menguasai psikologi kejiwaan kedua orang yang bermasalah. Nah, dengan cara memberikan ilustrasi-ilustrasi. Seperti tadi, seumpamanya sengketa tentang hak asuh anak. Ini malah justru akhir-akhir ini banyak sengketa itu dipermasalahkan oleh mereka orang yang berpendidikan. Contohnya yang justru mereka mengenyam mata kuliah yang terkait dengan psikologi, yaitu seorang dokter gitu contohnya. Mereka berebut tentang anak. Bahkan sidang itu sangat berkelanjutan tanpa ada hentinya karena mereka selalu merasa menang sendiri dan merasa mampu dan merasa patut untuk mengasuh seorang anak. Padahal di dalam jiwa anak tadi, seperti dalam makalah yang pertama tentang pendidikan, anak tidak mungkin dibelah. Dan anak ketika ada perceraian, itu juga menjadi satu ilustrasi agar kedua orang tua itu bisa damai. Contohnya, ketika anak ditinggal oleh kedua orang tuanya, taruhlah orang tuanya cerai, kalau anak sama istrinya, istri menikah lagi, nanti dengan ayah tiri. Kalau anaknya mengikuti dengan ayahnya, nanti ayahnya menikah lagi, ikut dengan ibu tiri. Secara psikologi, anak itu tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Sehingga ketika berprestasi pun akan menjadi turun, karena kejiwaannya turun. Maka seorang mediator di situ harus menguasai kejiwaan dan bisa memberikan ilustrasi-ilustrasi agar jiwa orang yang kita mediasi itu bisa memahami kejiwaan orang yang akan menjadi korban. Seperti halnya perceraian, yang akan menjadi korban utama adalah anak. Maka anak dibuatkan sebagai ilustrasi, dia akan terjebak di tengah jalan, mau ikut sama ibu, tidak enak dengan ayah, mau ikut sama ayah, tidak enak dengan ibu. Akhirnya kejiwaan anak itu tergoncang, sehingga prestasi pun tidak didapatkan. Dan tidak sedikit anak yang menjadi korban karena perceraian itu, karena jauh dari pendidikan ayah, dari pantauan ayah. Karena ayah bersama ibu yang baru, ibu tiri. Atau ibu bersama dengan ayah baru, ayah tiri. Maka di situ seorang mediator, sekalipun dalam kewenangannya, tidak boleh menjustifikasi atau tidak boleh memberikan keputusan, tapi harus menerima atas keputusan kedua belah pihak yang kita mediasi. Mediator harus menguasai ilustrasi-ilustrasi tersebut.
Itu caranya begitu, Pak Syihab. Sehingga, tapi satu sisi banyak kegagalan dalam mediasi karena pihak yang kita mediasi itu jiwanya, psikologinya sudah mantap dengan perceraian karena psikologi dia sudah disakiti oleh pasangan. Oleh karenanya seperti tadi, pendidikan anak itu akan berhasil ketika orang tua selalu ada di sampingnya. Maka ilustrasi yang lebih utama adalah mengilustrasikan ketika anak hidup dengan ibu tiri atau ayah tiri. Jadi peraturan yang ada sekalipun sudah memenuhi unsur psikologi, tapi seorang mediator harus bisa lebih menguasai secara psikologi, menguasai kejiwaan kedua belah pihak, dan harus bisa memberikan ilustrasi yang mengarah kepada kejiwaan kedua belah pihak. Sehingga akan menyadari hal tersebut, paling tidak keberhasilan mediasi itu akan tercapai. Dan saya selaku mediator yang sering menghadapi masalah kayak rebut hak asuh anak, terus harta, dan waris, kami ilustrasikan seperti itu. Terutama kita bagaimana mengendalikan kejiwaan mereka, kejiwaan orang yang berperkara. Ya. Jadi kita jangan terpaut dengan kepada aturan saja, karena aturan tersebut belum tentu unsur psikologinya bisa sempurna, tapi akan kita sempurnakan. Jadi kita out of the book, keluar dari aturan, agar secara psikologi, unsur psikologi itu lebih dominan, sehingga para pihak akan tersentuh jiwanya, sehingga paling tidak walaupun tetap bercerai, mereka tidak akan mengulangi hal yang sama. Tidak akan mengulangi hal yang sama. Dan menurut saya keberhasilan mediasi, khususnya di pengadilan agama, karena memang pengadilan agama menurut saya itu adalah sengketa jiwa, bukan sengketa material. Nah, lebih kepada sengketa jiwa. Jadi keberhasilan seorang mediator itu tidak serta-merta mereka mencabut dan berdamai. Tapi keberhasilan menurut pandangan saya, mereka memahami hal tersebut, mengakui akan kesalahan masing-masing, mengapresiasi kelebihan masing-masing, walaupun nyatanya cerai, paling tidak mereka tidak akan mengulangi hal yang sama di kemudian hari dengan pasangan yang baru. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Ada tambahan atau ya? Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya untuk sedikit komentar atau barangkali semacam usulan barangkali Profesor yang ingin saya sampaikan menyangkut makalah pertama tentang fungsi ayah. Jadi memang saya setuju tadi kalau disampaikan bahwa lebih kepada psikologi pendidikan. Tetapi semestinya kalau kedudukan ayah, kalau mau ditarik dalam psikologi hukum keluarga itu tentu saja kedudukannya dalam perkawinan, bukan dalam proses pendidikan maksud saya. Jadi itu dikaitkan dengan subjek hukum, kalau menurut saya. Jadi kalau ada baca bukunya Pak siapa ya TM Hasbi Asidiki itu subjek hukum dalam fikih misalnya istilahnya adalah syahsun tab'iyah kalau nggak sia. Ashasu tab'iyah itu kalau subjek hukum alami, subjek hukum manusia atau individu. Kemudian ada juga istilah subjek hukum dalam bentuk keluarga. Dalam hal ini ada kelembagaan, dalam hal ini adalah keluarga. Berarti dalam fungsi ayah atau ibu barangkali gitu. Begitu. Dengan istilah sahsiyah yang tibariyah, itu seperti itu. Nah, itu mungkin dikaitkan ke situ, kemudian timbulnya hak dan kewajiban. Kalau mau ditarik kepada aspek kaitannya keberadaan orang tua dalam hukum keluarga.
Islam. Jadi sehingga nanti suami, istri atau ayah dan ibu, ayah dan ibu menyangkut hak dan kewajiban. Itu menurut pendapat saya, Pak Urfan, barangkali agar memiliki warna dari aspek hukumnya. Jadi bukan pada aspek pendidikannya. Yang pertama, kemudian yang kedua menyangkut mediasi. Mediasi, ya saya sedikit banyak, barangkali sangat sedikit mengetahui tentang mediasi. Nah, dan juga alhamdulillah ada beberapa pengalaman mengamati karena pendampingan terhadap mahasiswa. Memang kalau diukur dengan pelaksanaan mediasi secara keseluruhan, mediasi yang ada di pengadilan agama itu sangat singkat, terutama dari sisi waktu dan keterlibatan masing-masing pihak. Nah, dalam pengalaman saya biasanya yang hadir itu adalah para pihak saja, sementara kedekatan antara mediator dengan para pihak itu sangat jauh sekali. Maka tadi kalau Pak Syihab mengatakan harus ada muatan psikologi yang lebih kental lagi, menurut saya sangat setuju. Dan mungkin ya dalam pandangan saya sangat mungkin sekali kalau misalnya apakah dalam sebuah mediasi itu ditambahkan para pihak yang di dalam proses mediasinya Pak Syihab. Misalnya terkait dengan orang-orang tertentu yang bisa mempengaruhi itu. Apakah itu orang tua, nenek, kakek, yang jelas tokoh-tokoh tertentu yang mempengaruhi suami istri tersebut yang mungkin bisa memberikan penguatan secara jiwa, secara kejiwaan dibanding dengan mediator itu sendiri. Jadi maksud saya mungkin nggak Pak Syihab bahwa di dalam proses mediasi itu nanti mediator tidak hanya bertemu para pihak yang mau bercerai, tetapi adalah orang-orang yang terdekat gitulah, yang bisa mempengaruhi para pihak dari suami istri yang akan bercerai itu. Itu yang menjadi pertanyaan saya, atau istilahnya masukan dari saya atau pertanyaan juga barangkali. Kemudian yang ketiga dari Pak Nafi menyangkut hak waris dari yang bukan kandung ya Pak ya. Memang itu hal yang sangat manusiawi sekali menyangkut distribusi harta kekayaan yang merupakan bagian dari kebutuhan atau juga wujud dari pemberian kasih sayang. Tetapi begini, memang ada beberapa putusan di dalam pengadilan agama yang saya pelajari itu adalah kemudian ada dua jenis, ada yang masuk dalam kategori wasiat wajibah, dia bukan sebagai ahli waris, dan ada yang masuk dalam kategori ahli waris gitu. Nah ini yang kalau menurut saya kalau dipaksakan ahli waris, saya belum mengerti nih Pak Nafi, barangkali bisa dibantu saya dasar kemudian terlepasnya dari ikatan bahwa dari dalil yang mengatakan bahwa kalau tidak ada hubungan darah atau perkawinan itu adalah tidak mendapatkan waris. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada seorang lagi, ada kalau masih ada nambahan. Saya Pak. Saya Pak. Ya, nah, makasih. Silakan. Terima kasih. Yang menarik memang dari sisi tadi yang diungkap oleh Pak Syihab ya, mediasi. Tampak memang di pengadilan agama enggak keseluruhannya. Kebetulan mungkin yang dilakukan penelitian itu terhadap pengadilan agama yang berada di Jawa, di mana jumlah perkaranya begitu banyak. Sehingga
dan ditemukan mediasi yang terlalu singkat, terutama di dalam kasus perceraian. Dalam pengalaman saya, jika menangani mediasi dalam perkara perceraian itu memang agak susah itu. Di samping juga memang perlu ditangani oleh mediator non hakim sehingga dia punya waktu itu lebih leluasa. Seperti di Cikarang yang saya alami, kami kekurangan mediator. Ada beberapa pelamar tapi kami tolak. Menurut kami itu ada kepentingan ganda sehingga kemudian kita tolak. Nah, akhirnya mediator yang bertugas hanya satu orang. Dan kemudian untuk itu harus dibantu oleh mediator hakim. Kalau dia berhalangan, tentu kami yang akan menangani. Nah, untuk perkara-perkara sengketa kebendaan itu justru lebih memudahkan dilakukan mediasi. Bahkan ketika kita meminta untuk kita memberikan gambaran bahwa mediasi ini tidak dapat dilakukan kalau ingin mencapai hasil yang maksimal. Tidak mungkin dilakukan 1-2 kali. Itu mereka lebih cenderung untuk melakukannya beberapa kali gitu ya. Apalagi kalau sejak awal kita memberikan opsi yang baik lalu pendekatan yang bagus. Saya sependapat jika memang pendekatan psikologis itu dilakukan. Lalu kualitas komunikasi antara mediator dengan orang yang dimediasi itu memang harus bagus. Nah, kalau pendekatan normatif aja ya nggak selesai. Dan akan singkat hasilnya gitu. Nah, khusus untuk perkara perceraian, tampaknya kalau dilakukan di Jawa ini, mulai di Jawa Barat hingga bahkan Banten pun ya, sampai ke ujungnya Jawa Timur sana, pelaksanaannya cenderung untuk berlangsung singkat. Mengapa? Kadang mereka juga sudah datang dengan sebuah permasalahan yang begitu rumit. Ya, ketika ingin ditarik benang merahnya atau dipilah dia punya keruwetannya itu agak sulit. Kadang kita menawarkan kepada penggugat atau pemohon untuk dilakukan beberapa kali pertemuan, itu langsung ditampik, ditolak. Mereka mengatakan sudah tidak tahan. Nah, itu memang perlu trik khusus. Di beberapa tempat seperti yang dilakukan oleh beberapa teman di daerah wilayah di Bali, kalau tidak salah, Pak Mustafa, dilakukan juga beberapa tempat di Pasuruan. Memang dia lebih memaksimalkan mediasi itu dilakukan dengan waktu yang lebih cukup dan mungkin pendekatan yang lebih baik. Saya belum melihat apa yang dilakukan lebih baik di Pasuruan saat ini, Pak Ahmad Mustafa, senior kita di kelas sebelumnya, walaupun secara umur dia lebih junior. Ketika saat ini di Pasuruan, apakah dia bisa melakukannya lebih baik? Karena Pasuruan juga jumlah perkaranya cukup banyak. Apakah dia masih dapat bisa melakukan mediasi seefektif yang dilakukan ketika dia masih bertugas di sekitar wilayah Bali itu? Nah, ini kira-kira kendala-kendala yang kita hadapi. Di daerah Indramayu misalnya, begitu banyak perkara, tapi ketika mereka datang ke pengadilan agama itu nggak mau berlama-lama memang. Ketika ada terlalu lama proses berlangsung, ditinggalkan tuh sidang. Saya ketemu dengan beberapa teman. Ketika saya ada teman yang dilantik di Indramayu, dia bilang, Pak, sidang di sini tuh kita nggak bisa berlama-lama. Kalau misalnya penundaannya, ada sidang yang karena sebuah halangan harus ditunda dulu hingga siang hari misalnya, jangan harap mereka mau menunggu. Dan itu kadang tidak datang lagi. Padahal mereka datang ke pengadilan itu sudah kita bersyukur. Mengapa? Karena ada sebuah kesadaran hukum untuk melakukan perceraiannya di pengadilan. Jadi aspek-aspek sosiologis juga itu perlu dipertimbangkan dalam efektivitasnya ini mediasi. Nah, memang di beberapa tempat di luar Jawa itu dengan jumlah perkara yang lebih sedikit,
mereka dapat melakukan mediasi lebih efektif. Maka mungkin di Jawa triknya ini memang ketika ada pelatihan mediator, pemahaman tentang psikologi itu perlu ditambahkan. Itu memang terasa perlu itu. Kadang-kadang kita hanya mendekatinya dengan pendekatan-pendekatan normatif. Nah, itu pun juga ada pendekatan psikologis, tapi tidak secara maksimal karena belum dipahami secara pasti gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya. Gini, saya ingin tahu di pengadilan ini atau ketentuan yang tadi mediasi, indikator berhasil atau tidaknya indikasi itu apa? Baik dalam peraturan atau memang sudah kesepakatan bahwa ini adalah berhasil atau tidak. Ini indikatornya apa? Ini yang punya ini makalah mediasi, ini berhasil atau tidak? Apa ukurannya berhasil tidaknya? Tolak ukurnya ini Pak Sihabnya, Pak siapa? Ya. Tolak ukurnya salah satunya para kedua yang sedang bersengketa itu jadi berdamai, Prof. Contoh yang misalkan si suami melakukan, suara saya terdengar? Halo? Ya, sebut syukuran. Contoh ketika suami menggugat, ketika suami ini menggugat, dengan adanya mediasi, akhirnya tolak ukurnya mediasi ini bisa berjalan, bisa berhasil dengan si suami ini mencabut gugatannya, Prof. Sehingga kesepakatan suami istri gitu ini, ya. mereka tidak jadi cerai gitu ya? Betul, tidak melanjutkan perkaranya gitu. Mantasan itu begini kalau ya yang pandangan dari saya begini saudara, kalau di dalam Al-Quran itu memang disebutkan masalah perceraian itu. Kita tahu punya ayat fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Ayat lain fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin. Jadi sebenarnya ukuran itu sebab bukan jumlah perceraian jadi kurang dan tidaknya, itu damainya bima'rufin aw ihsanin. Untuk kembali, sebab kan tadinya itu memang cerai itu adalah suatu yang dibenci lah, walaupun boleh maka ada keras para hadis-hadis yang mengatakan orang mengajukan penceraian itu adalah sangat itu karena terpaksa kan unsur-unsurnya itu. Tapi dalam kejadian untuk mediasi berikut nasihat. Salah satunya yang paling pokok adalah dia ihsan dan ma'ruf. Taruhlah dia damai, ya kalau tadi kalau rujuk ma'ruf bukan perdamaian yang baik. Kalau menceraikan ihsan lebih baik. Tasrih ihsan, kata ihsan itu beda dengan ma'ruf. Betul. Jadi kalau bukan berhasil tidaknya bukan hanya itu kalau menurut saya. Jadi artinya adanya ma'ruf dan ihsan di kedua belah pihak. Kalau cerai yang baik, kalau dirujuk atau tidak jadi cerai itu adalah ma'ruf ya dengan betul. Ya ma'ruf satu memang berarti tidak jadi cerai, itu juga salah satunya. Tapi kalaupun terjadi cerai, betul-betul ihsan. Bagaimana bentuk ihsan itu? Lebih baik karena memang bahwa dia itu adalah mengajukan penceraian di dalam agama itu adalah karena terpaksa. Karena ini tidak mungkin melanjutkan pernikahan. Ya, tidak mungkin. Itu kan karena itu yang dibolehkan. Kalau mungkin dirujukan, bagaimana kalau tidak terjadi? Ihsan harus diusahakan, ngurus anak tadi tanggung jawab. Kalau pandangan saya seperti itu, jangan hanya diukur faktor tidak jadinya. Memang Pak imsakun bima'rufin, oke. Tapi pisah juga ihsan. Saya kira itu coba pikirkan. Jadi memang di pengadilan sering berhasil, alhamdulillah jumlah perceraian mengurang, tapi ihsan enggak. Maksudnya sudah kembali tahu-tahu gontokan terus di rumah tangga, itu juga tidak baik, tidak berhasil itu sebetulnya.
memang berat ketika kita tadi betul harus mumpuni memberikan nasihat keagamaan. Nasihat itu adalah sebab orang itu tingkat keimanan, tingkat itu berbeda-beda. Tentu diberi nasihatnya itu adalah lain. Itu adalah seninya, balang memang kita akui tidak mudah. Menasihati dirinya saja, menasihati diri kita masing-masing itu amanah untuk dirinya itu sulit. Tapi kalau dimulai tadi kembali kepada aturan-aturan hukum tadi, bukan, sekali lagi, menurut saya keberhasilan suatu mediasi itu bukan hanya apa? Terjadinya cerai tidak jadi, tapi tadi yang penting ma'ruf dan ihsan, mau cerai ataupun tidak. Nah, tentu maknanya ada luas, ihsan dalam pengertian rumah tangga segala macam. Jadi karena keterpaksaan, kemudian dipaksakan juga secara psikologis, bertengkar terus, ini sudah mau rujuk karena malu segala macam, tapi tetap aja itu juga bukan berhasil. Saya kira itu menjadi catatan dari saya mengenai coba pikirkan bahwa faktor-faktor kan tugas dari mediasi itu memang supaya cerai tidak baik, tapi menurut saya itu adalah mediasi itu adalah agar ma'ruf dan ihsan. Kalau kembali kepada ayat bahwa tentang itu, sebab secara normatif seperti itu. Ya, coba pikirkan apa benar itu undang-undang itu diharapkan gitu. Di Australia itu kan munculnya begitu. Jadi yang penting anak itu betul, tapi juga bukan hanya penuhan seksual dan bebas, tapi anak itu adalah tidak diurus tetap secara rumah tangga dengan baik. Itu dari saya. Dan terima kasih semua yang sudah menyampaikan, dan maaf dipersingkat dari peran yang makalah yang pertama, ayah itu sangat menarik, yaitu dengan masalah psikologi pendidikan, dan pada akhirnya dikaitkan dengan hukum. Begitulah hukum harus mengayomi kepada secara psikologi dan bisa melindungi orang itu dalam berbagai putusan dalam ketentuan itu sendiri. Yang berkaitan dengan tadi pengangkatan anak, itu problem-problemnya itu. Jadi harus, kalau kita harus bisa kembali pada bagaimana tekstualnya hadis Al-Quran, kemudian memaknai bagaimana pendapat para ahli tentang tafsir Al-Quran itu sendiri mengenai berkaitan dengan pengangkatan anak, kenapa dilarang dalam agama, sehingga ada aturan boleh dengan syarat-syarat, sebab itu agar tidak bertentangan prinsip-prinsip agama. Ketika prinsip agama ditentangkan itu qat'i mutlak kebenarannya, tidak, itu harus dipahami dari. Jadi ini kan tidak bisa yang namanya prinsip nggak bisa dilanggar, tapi bagaimana memahami dan dampak terhadap yang lain. Jadi bukan keinginan hawa nafsu. Memang benar bahwa banyak faktor orang itu tidak mudah menerima putusan itu, apalagi tadi yang terjadi ada data justru tingkat orang yang pengetahuan tinggi yang sering rebut-rebutan anak, tidak menyerah, itu kan hawa nafsu, seolah-olah dia itu adalah egoisnya muncul seperti itu. Jadi jangan disamakan bahwa ini karena egoisnya, bukan masalah ketentuan itu adalah tidak bisa diterima dengan baik, bukan berasal tidak memberikan pengarahan terhadap hidup. Kemampuan kita memang terbatas dalam rangka mewujudkan tadi psikologi hukum. Jadi rasa ngayomi, rasa itu adalah putusan itu rahmatun, kasih sayang, itu adalah memerlukan pendekatan-pendekatan, penjelasan-penjelasan terhadap orang itu sendiri. Tugas kita sebagai hakim umpamanya tentu tidak bukan hukum itu kan hidup ketika ada perkara, dia itu dan mati. Ketika ada perkara hidup, bagaimana hal itu? Nah, ketika hidupnya itu ada perkara, psikologi hukum, psikologi maksudnya memang supaya tadi betul-betul mengayomi. Saya kira itu ya pada hari ini 3 makalah diharapkan ya dapat masih banyak ya untuk minggu depan kita bisa lebih aktif lagi. Ini
tadi sangat singkat karena dipadatkan gitu. Sekali lagi. Boleh komentar, dari, ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi statement Prof tadi bahwa indikator keberhasilan tidak ansih terjadinya rujuk pada mediasi. Ya. Memang betul di kami para hakim memang ada kesepakatan-kesepakatan. Sebenarnya bukan itu satu-satunya. Jadi banyak indikator keberhasilan mediasi. Misalnya pada cerai talak itu ketika mediator tidak berhasil mendamaikan, tetapi dia berhasil merumuskan tentang besaran nafkah iddah dan mut'ah. Itu juga indikator keberhasilan. Ya. Kemudian misalnya pada perkara kumulasi antara cerai, kemudian hadona anak, kemudian juga harta bersama. Memang perceraiannya tidak berhasil didamaikan. Mereka tetap keduanya sudah bersepakat. Tetapi untuk harta bersamanya bisa didamaikan, untuk anaknya juga bisa diatur. Anak ikut siapa, berapa jumlah nominal setiap bulan yang menjadi kewajiban ayahnya, kemudian bagaimana nanti soal ayah bertemu dengan anaknya, kalau anak itu ikut ibu, atau sebaliknya anak itu ikut ayah, bagaimana mereka mengatur pertemuan. Itu juga sebenarnya indikator-indikator keberhasilan. Jadi saya setuju dengan statement Prof bahwa bukan satu-satunya indikator keberhasilan dalam masalah perceraian ini mereka bisa kembali. Tidak. Jadi banyak indikator-indikator lain. Terima kasih. Ya, baiklah. Jadi itu kan banyak ayat Al-Quran yang yurida islaha yuwafiqillah. Keduanya ingin pasti Allah memberikan taufik. Jadi harus dimaknai yang untuk hidup itu. Ya, kalau dalam bahasa Sunda itu kalau pondok jodoh panjang baraya, artinya walaupun itu tetap aja itu filosofinya tinggi. Pondok jodoh panjang baraya. Sudah takdirnya pun tapi barayanya tetap begitu. Ya, itu saya kira itu. Makasih ya. Nanti banyak sekali ini dari ini Pak tadi masalah ayah peran anak, nggak ada komentar? Sudah? Oke, nah, ada komentar? Tidak semuanya menyetujui atas makalah Anda, hanya komentar saya seperti tadi. Jadi pengembangannya memang benar. Jadi dalam psikolog itu digambarkan mulai hubungan di kelompok anak dengan dan ayah. Jadi begitu indah dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan secara psikologi betul-betul kita hukum itu harus sebagai anak yang bisa mengayomi dan mendidik secara baik. Seperti itu ya. Prof, saya menjawab pertanyaan dulu dari Bu Artinya, Prof. Ya. Di pendidikan. Sebenarnya saya pertama terima kasih. Ya. Ya, tidak jelas suaranya. Bagaimana? Pertanyaannya apa? Enggak, saya mengomentari tadi pernyataan masukan ya. Pertama saya ucapkan terima kasih masukannya dari Profesor, kemudian dari Ibu Suprihatin. Walaupun sebenarnya saya tidak membahas dari aspek psikologi pendidikan, jadi saya angkat adalah bahwa pendidikan merupakan kewajiban, gitu ya. Mendidik anak merupakan kewajiban seorang ayah yang itu secara psikologis itu ada masalah, gitu. Ada masalah seorang ayah melakukan kewajibannya, salah satu akan pendidikan anak. Ya, itu. Ya baik, itu memang oleh pantas para hakim memperhatikan
ketika menentukan siapa yang berhak akan asuh itu persyaratan amanah dan kemampuan untuk mendidik anak dijadikan faktor. Jadi asalnya kepada ibu, tapi kan pendidikannya itu dijamin atau enggak, itu karena itu amanah. Nah, amanahnya kurang kan hakim bisa, nah ini karena faktor psikologi tadi peran ayah dan anak kurang, walaupun dia punya hak karena kita memperhatikan anak tadi, itu bisa begitu akibat tadi memang hak untuk wilayatul nafs, dia yang bawa atas dirinya dan waktu itu punya hak anak itu. Tapi ketika hak asuhnya itu diperhitungkan tadi karena sudah dijelaskan bahwa peran ayah begitu penting, tahu-tahu ibu kurang anak, maka itu bisa dicabut. Sebenarnya itu adalah mengandung kedoliman, dia tidak amanah, haknya tidak bisa dikasihkan, kan itu maka dibolehkan secara hukum bahwa itu karena faktor-faktor itu antara lain. Jadi hakim apapun memberikan alasan, ini kan haknya, jangan tidak mutlak-mutlakan itu. Tapi peran yang diperankannya itu adalah haknya itu salah. Nah, memberikan haknya kepada orang yang tidak bisa menjalankan haknya harus dicabut, kan gitu. Saya kira itu. Ya. Kira kedengaran ya sedikit ini gangguan gitu ya. Tambahan sedikit, Bro. Ya. Dari siapa? Siapa? Nambahkan siapa? Suaranya. Nah, suaranya terputus ini yang. Baik. Tadi Prof mengatakan berkaitan dengan pengasuhan anak ya. Kemampuan secara fisiologis. Jadi ketika penentuan itu juga memang perlu dipentingkan aspek itu. Perlu diingatkan juga mereka bahwa tadi begitu banyak ayat yang mengarahkan untuk agar sang ayah itu memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya. Nah, kalau tampak jangan sampai juga ketika setelah ditetapkan anak itu berada pada ibu, lalu kemudian ayahnya hanya seperti berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya saja. Nah, karena seperti Prof sampaikan tadi, ketika mereka berpisah, figur ayah itu kan jadi jarang terlihat di hadapan anak-anak. Nah, untuk itu memang perlu, jadi bahan yang bagus menurut saya tadi disampaikan, faktanya memang lebih banyak ayat tadi ya yang menggambarkan bagaimana kewajiban seorang ayah itu memberikan pendidikan kepada anaknya. Jadi kualitas hubungan mereka itu harus lebih bagus. Jadi dalam rangka misalnya meminimalisir juga tekanan-tekanan psikologis yang diberikan dari akibat perceraian, maka memang juga bukan hanya peran ibu, tapi peran ayah juga situ dibutuhkan. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Irfan Hilmi tadi itu sangat penting. Dan ternyata memang lebih banyak penekanannya kepada kualitas hubungan antara ayah dan anak. Serah seperti itu, Prof. Dari saya, terima kasih. Ya, baik. Prof, suaranya nggak kedengaran. Tanya kita ingin kepuasan, maaf saja. Ya, sudah sampai di sini saja untuk sementara. Ini banyak, Bu. Maaf. Itu saya tahu. Habis ya, Prof, waktunya ya. Kegelisahan yang ada itu adalah harus dimakan psikologi dirinya masing-masing gitu ya. Dan ini saya sudah hidup begitu masing-masing karena sudah. Maka kebanggaan saya ke kelas ini semuanya bisa memahami bukan emosional tapi secara rasional dan logis bagaimana pengembangan tentang hukum keluarga itu sendiri saling melengkapi. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi itu bagaikan bangunan menerapkan bata tidak sekaligus satu. Makasih ya. Dan mudah-mudahan minggu depan saya sehat, Bapak dan Bu. Amin. Amin. Terima kasih
Profesor atas pertanyaannya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi